Apakah benar tentang artikel berjemur pada jam 8 pagi bisa meningkatkan imunitas? Oke, saya jawab ya. Jadi Oke. sinar matahari kita butuhkan sebenarnya untuk mensintesis vitamin D. Jadi paparan dari UVB ya. Jadi dari matahari itu ada radiasi ultraviolet, ada dua, ada UVA, ada UVB. Nah, yang kita inginkan dari paparan sinar matahari adalah UVB. Ya, selain itu ada juga radiasi inframerah dan juga itu yang kita ingin cari ya UVB tadi. Nah, untuk bagaimana mengapa bisa terjadi pajanan dari sinar matahari sehingga menyebabkan peningkatan dari sistem imun, saya kira saya setuju dengan itu karena vitamin D ini kita perlukan untuk homeostasis dari tulang dan ada beberapa sel yang kita ketahui sebagai sel limfosit B itu tumbuh berproliferasi atau berreplikasi di sumsum tulang atau di bone marrow. Nah, dengan peningkatan homeostasis pada bone marrow, maka proliferasi dari sel-sel B itu tadi akan jadi terjaga. Dan kita tahu bahwa sel limfosit B itu penting untuk innate immunity dan humoral immunity. Ya, jadi bagaimana imunitas jaringan, bagaimana suatu patogen, virus, bakteri masuk ke dalam, kemudian dikenal sebagai suatu bakteri, itu adalah tugas dari B cells yang kemudian B cells juga bisa matur menjadi memory B cells yang mengingat, ya, jadi B cell memory itu mengingat, oh ini kuman yang ini patogen yang punya, misalnya dia punya ligan, atau kita bilang kalau kita analogikakan, oh ini dia pakai topeng hitam, baju hitam satu badan, terus gerak-geriknya mencurigakan. Nah, itu adalah tugas dari B cells yang melihat properti dari suatu mikroba dan membedakan antara apakah ini mikroba atau sel tubuh kita sendiri. Karena jangan sampai pertahanan tubuh malah menyerang sel-sel tubuh sendiri karena ada gangguan pada pengenalan dari patogen tadi. Nah, itu adalah tugas utama dari B cell yang matur, ya, atau memory B cell. Dia yang mengingat mana yang kuman, mana yang sel normal. Nah, selain itu B cell juga bisa matur menjadi suatu natural killer. Jadi sel yang langsung membunuh patogen. Jadi ketika diketahui oh ini kuman, natural killer cells akan memfagositosis atau makan langsung selnya. Atau ketika ada sel yang sudah terinfeksi virus misalnya, dan sel tersebut merupakan sel yang sakit, maka terjadilah proses NK cells akan menginduksi proses apoptosis. Jadi sel tersebut yang sudah sakit menjadi terurai atau mati, ya. Nah, itu yang proses imunitas yang terjadi dari B cell yang tadi secara berkaitan dengan pajanan dari UV light, ya, atau sinar matahari. Terkait jam matahari, jam mana yang paling baik, ada beberapa literatur yang mengatakan jam 7 sampai jam 9, ada juga yang menyebutkan jam 10 sampai jam 11 pajanan dari UVB yang tertinggi. Nah, itu yang perlu kita lihat. Tapi perlu diingat bahwa sinar matahari tidak sepenuhnya juga baik, karena juga kalau terlalu lama dan juga tidak terlalu terlindung dengan sunscreen, itu juga bisa menjadi pencetus dari kanker kulit. Ya. Nah, itu yang harus diwaspadai, jangan terlalu terpajan matahari dalam jangka waktu yang lama tanpa memakai sunscreen. Mungkin seperti itu. Iya, mungkin juga ini terkait dengan pertanyaan tentang berjemur-jemur dengan sumber vitamin D katanya, ya. Dengan kita berjemur, vitamin D-nya akan semakin tinggi. Saya rasa bukan hanya dari berjemur saja, tapi dari asupan makanan pun juga sebenarnya bisa banyak vitamin D. Mungkin Dokter Dila
bisa membantu kami untuk bagaimana sih, ada nggak sumber-sumber vitamin D selain kita harus berjemur setiap hari yang tadi dianjurkan, ada yang jam 8, ada yang jam 9 atau 10, mungkin ada alternatif lain yang tidak ingin berjemur tapi saya makan saja sumber vitamin D, boleh nggak seperti itu? Di sumber-sumber apa saja yang bisa kita makan? Terima kasih Dr. Rosi, ya betul sekali bahwa selain sinar matahari, kita juga bisa memperoleh vitamin D dari diet. Jadi secara sederhana konsumsi protein, telur, daging merah, itu bisa membantu kita untuk memenuhi asupan vitamin D kita. Namun memang ini juga jadi challenge ya, karena saya rasa kita juga sudah sering baca bahwa penelitian-penelitian di Indonesia itu membuktikan bahwa kadar vitamin D orang-orang Indonesia itu rata-rata rendah daripada yang dianjurkan. Sehingga memang mungkin ini jadi hal yang penting juga kita pikirkan solusinya. Mungkin ya dengan lebih sering berjemur, karena memang ya mungkin kita bisa merefleksikan sendiri ke kitanya ya, berapa lama sih kita berada di luar, dan apakah kita berada di luar itu betul-betul untuk memenuhi vitamin D kita, itu satu. Kemudian diet, karena memang vitamin D sumbernya banyaknya hewani. Persoalannya hewani itu bukanlah bahan makanan yang murah. Ya kalau kita lihat orang Indonesia tuh lebih senang makan karbo daripada protein. Kenapa ya? Karena memang karbo lebih murah. Sehingga memang itu jadi, saya rasa kita bisa lihat cerminannya dari hasil penelitian bahwa memang kadar vitamin D di Indonesia itu rendah. Jadi kalau memang ingin suplemen, kalau kita lihat multivitamin yang menyediakan vitamin D biasanya memang hanya pada dosis-dosis AKG yang dianjurkan, sehingga saya rasa kalau kita mau konsumsi boleh-boleh saja. Mungkin itu, Dok. Oke, terima kasih Dokter Dila. Jadi sumber-sumber vitamin D tetap perlu kita jaga. Kita makan banyak protein ya tadi ya Dok ya. Walaupun dengan berjemur. Jadi bukan hanya berjemur saja kita berharap bahwa vitamin D kita bisa naik, tapi dengan asupan makanan dengan kaya vitamin D juga perlu diperhatikan.